Halo teman-teman, selamat datang di konten channel ini. Kali ini kami akan bercerita dan menggambar salah satu tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Tan Malaka, sang guru yang memilih jalan revolusi. Kami akan bercerita tentang kisah hidup beliau, dari kisah kepahlawanannya dengan rakyat dan berjuang untuk kemerdekaan, sampai wafatnya beliau. Tanpa panjang lebar, langsung saja kami mulai cerita bergambar kali ini. Tan Malaka adalah nama pahlawan Indonesia yang sempat terlupakan. Kebencian terhadap ketidakadilan dan kolonialisme membawa lulusan sekolah guru pemerintah di Belanda itu pada jalan revolusi. Tan Malaka bernama asli Sultan Ibrahim. Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis keturunan ibu. Nama lengkapnya Sultan Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka. Berasal dari keluarga bangsawan, memberikan keleluasaan kepada Tan Malaka untuk bersekolah di sekolah guru di Bukit Tinggi. Sekolah ini juga dikenal dengan sekolah raja. Hanya anak dari kalangan penting dan priayi yang bisa belajar di tempat ini. Putra dari H.M. Rashid dan Rangka Yosinah ini memang seseorang yang sangat cerdas. Ia sangat menikmati pelajaran bahasa Belanda. Salah satu gurunya, G.H. Horensma, melihat talenta yang dimiliki Tan Malaka hingga membantunya untuk kuliah di sekolah tinggi perguruan pemerintah di Belanda. Buku The French Revolution yang ia dapatkan sebelum keberangkatannya ke Belanda menjadi jendela ketertarikannya pada revolusi. Buku-buku karya Karl Marx, Fritz Engels, dan Vladimir Lenin dihatamkan dan menjadi dasar pemikirannya ke depan. Pulang dari Belanda, Tan Malaka menjadi guru bahasa Melayu bagi anak buruh perkebunan teh dan tembakau di Sanemba, Sumatera Utara. Tokoh yang lahir pada 2 Juni 1897 di negara Pandam, Gadang, Gunung Omeh, Sumatera Barat ini melihat kehidupan rakyat Indonesia yang menderita. Tan Malaka melihat dengan mata kepalanya sendiri, kaum buruh sering ditipu karena tidak pandai berhitung, diperas keringatnya, dan diberi upah yang sangat rendah. Kenyataan ini membuat darah Tan Malaka muda mendidih. Ia pun memutuskan untuk bergerak. Ia bergabung dengan Indian Social Democratic Vereniging atau ISDF yang menjadi cikal bakal Partai Komunis di Indonesia kelak. Tan Malaka sudah mulai aktif menulis untuk media massa tentang penderitaan kaum pribumi. Salah satu dari karya awalnya adalah Tanah Orang Miskin yang disebut The Hot Fridge World, edisi Maret 1920. Ia juga menulis tentang penderitaan kuli kebun teh di Sumatera Pos. Pada 1920-an, Tan Malaka berkelana ke Jawa. Ia mengunjungi Yogyakarta lalu pindah ke Semarang. Di kota Lumpia, Tan Malaka yang betah menjomblo mendirikan sekolah rakyat. Ia mengadopsi kurikulum Uni Soviet. Setiap pagi siswa wajib menyanyikan lagu internasional. Sekolah pertama ini pun menjadi percontohan untuk cabang-cabang sekolah lain. Kebenciannya pada ketidakadilan dan kolonialisme memaksa Tan Malaka menjadi buronan Belanda. Hampir setengah hidupnya ia habiskan untuk bersembunyi. Ia selalu berpindah dan menggunakan nama samaran agar tidak tertangkap. Tan Malaka sempat tinggal di Tiongkok selama menjabat sebagai wakil komite untuk Asia Tenggara.
Di sana ia menulis buku Narde Republik Indonesia yang berisi konsep negara Indonesia dalam bayangannya. Ia meramalkan situasi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan perang di Pasifik. Situasi yang pas untuk melakukan revolusi terhadap Belanda. Ramalan itu terbukti setelah 16 tahun dari buku Narde Republik Indonesia dicetak. Perang Pasifik yang membuat gejolak Perang Dunia I terjadi. Tan Malaka juga menulis buku Materialisme, Dialektika, dan Logika. Buku ini berisi analisnya terhadap rakyat Indonesia yang tidak terbiasa berpikir kritis, tidak logis, serta belum mampu berdialog secara baik. Setelah melihat dari jauh kondisi Indonesia, Tan Malaka memutuskan pulang ke tanah air pada 1942. Ia tinggal di Rawajati, dekat pabrik sepatu di Kalibata, dan menjadi pedagang buah. Tan lalu pergi ke Bayang, Banten menjadi juru tulis dan pengurus administrasi Romusa dengan nama samaran Ilyas Hussein. Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun Tan Malaka melihat kemerdekaan yang diraih belum seutuhnya. Ia pun kemudian membongkar penyamarannya dan menemui teman lamanya, Ahmad Subarjo. Kedatangan Tan membuat Subarjo kaget bukan kepalang. "Aku kira kau sudah mati," kata Ahmad Subarjo. Pada September 1945 atau sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu mulai mendarat di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Tan Malaka kemudian menggelar rapat raksasa di lapangan Ikada atau sekarang telah menjadi Monas, sebagai pesan kepada sekutu atas kekuatan rakyat Indonesia. Tak kurang dari 200.000 orang berkumpul memenuhi lapangan tersebut. Popularitas yang tinggi, gagasan besar, serta jiwa revolusioner membuat rekan-rekan Tan Malaka mengusulkan agar ia dimasukkan ke dalam pemerintahan. Namun tawaran itu ditolaknya. Di waktu sekarang saudara berdua, Soekarno-Hatta, sudah tepat itu. Biarlah saya menyokong dari belakang dengan mengerahkan rakyat di belakang saudara, kata Tan Malaka saat bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Kedatangan Belanda yang menggonceng sekutu ditanggapi beragam oleh masyarakat dan elit politik Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Syahrir lebih memilih jalan diplomasi. Hal inilah yang membuat Tan Malaka berang, termasuk Jenderal Besar Sudirman. Keduanya gemas dengan kabinet Syahrir yang mendapat mandat dari Bung Karno dan Bung Hatta yang ditangkap Belanda. Tidak lantang mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan tidak perlu berunding lagi. Pendukung Tan Malaka yang kecewa pada pemerintahan Syahrir bergabung membentuk kelompok Persatuan Perjuangan pada 4 Januari 1946. Kelompok ini kemudian mengadakan kongres pertama yang dihadiri 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan di Gudang Serbaguna Purwokerto. Pembicara utamanya Tan Malaka dan Jenderal Sudirman. Dari situ kemudian lahirlah ide kudeta. Kelompok oposisi kemudian melakukan kudeta terhadap pemerintahan Syahrir karena dianggap gagal mewujudkan pengakuan kedaulatan Indonesia 100%. Upaya kudeta gagal pada 23 Maret 1946. Tan Malaka, Soebarjo, dan Soekarni dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Setelah Tan dibebaskan dari penjara Magelang, ia mencoba mengumpulkan penduduk dan menggagas Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba pada 7 November 1948.
Sukarni didaulat menjadi ketua partai yang memiliki landasan anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Tan sendiri berangkat ke Kediri, mulai bergerak bergerilya. Ia menemui prajurit TNI dan pimpinan politik. Aktivitas itu dinilai membahayakan sehingga pemerintah Indonesia mencari dan mengejarnya. Tan Malaka melarikan diri ke selatan Jawa Timur. Saat menyusuri Gunung Wilis di Selopanggung, Kediri, ia tertangkap oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya pada 21 Februari 1949. Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi. Dia dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Dan pada tanggal 28 Maret 1963, pemerintahan Indonesia melalui Soekarno mengangkatnya menjadi pahlawan nasional. Itulah sekilas singkat cerita dari Tan Malaka. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika gambar dan videonya kurang jelas ataupun kurang berkualitas, lantaran hanya menggunakan kamera handphone saja. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dan memberi konten-konten yang bermanfaat. Semoga konten dan video-video di channel ini bisa memberi inspiratif dan menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.